warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kembali lagi bersama saya Munawar ya, host podcast IKN. Nah, kali ini saya sudah kedatangan seorang narasumber yang luar biasa ya. Kedepannya kita bakal berdiskusi tentang masalah lingkungan yang ada di Kalimantan Barat. Nah, jangan lupa pada teman-teman penonton setia podcast IKN ya, jangan lupa share, komen dan subscribe channel YouTube kita. Nah, depan saya sudah ada Bung Rian ya. Bung Rian salah satu seorang aktivis lingkungan ya, yang kedepannya kita bakal ngebahas tentang isu dan permasalahan lingkungan yang ada di Kalimantan Barat. Nah, tanpa berlama-lama lagi, langsung saja Bung diperkenalkan dirinya. Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Rian. Kebetulan memang bahas lingkungannya, jadi ada sangkut pautnya dengan fakultas saya, yaitu hukum. Saya dari Fakultas Hukum. Sekarang kesibukan sehari-hari di mana aja nih? Saat ini kesibukan saya freelance kerja, kemudian berorganisasi juga setelah selesai kuliah. Oke, kalau boleh tahu asalnya dari mana? Saya dari Pontianak. Oke, karena kita kan kedepannya bakal ngebahas masalah-masalah lingkungan nih, Bung. Kegiatan-kegiatan yang yang bersangkut paut dengan lingkungan biasanya apa aja? Oke, kalau dari berbekal atau berkaca dari pengalaman organisasi di kampus, saya pernah di Mapala, mahasiswa pecinta alam, kemudian pernah juga di lingkungan pendaki-pendaki. Namun pada saat ini saya lebih konsen di Earth Hour. Jadi Earth Hour itu juga salah satu komunitas bentukan dari NGO WWF yang konsennya juga di bidang konservasi lingkungan. Nah, beranjak dari situlah saya sekarang mendalami di isu lingkungan ini, Bu. Oke. Nah, bicara tentang masalah lingkungan yang ada di Kalimantan Barat nih, Bung ya. Sepenglihatan Bung Rian ini seperti apa? Menurut saya lingkungan di Kalimantan Barat ini sangat-sangat menarik, Bung. Karena apa? Ya, tanah di Kalimantan Barat itu, khususnya di Kalimantan itu banyakkan gambut kan. Lebih dari 11 juta hektar itu tanah gambut. Nah, kenapa isu lingkungan di Kalimantan Barat itu sendiri sangat menarik? Karena ya banyak yang mengatakan bahwa Kalimantan Barat ini atau Kalimantan khususnya itu adalah paru-paru dunia. Ya. Paru-paru dunia setelah ataupun bersandingan dengan hutan Amazon yang ada di Brazil sana. Jadi memang harus kita konsenkan juga isu lingkungan ini di Kalimantan Barat ataupun kita diskusikan nih isu lingkungan yang saat ini sedang marak terjadi. Itu, Bu. Oke, sebenarnya menarik ya. Kalau kita kemudian ngebahas lingkungan yang ada di Kalimantan ya, khususnya Kalimantan Barat. Benar tadi yang kata Bung sampaikan ya. Kalau Kalimantan itu merupakan paru-paru dunia. Cuman tampaknya sekarang apa ya? Yang diharapkan oleh orang banyak, orang sedunia itu tentang Kalimantan sebagai paru-paru dunia ini tampaknya semakin tahun semakin sini tampaknya malah hutannya semakin banyak digundul ya, Bung ya. Nah, mulai dari peralihan lahan jadi lahan sawit, Taman Nasional jadi lahan sawit, pertambangan dan sebagainya. Nah, bicara tentang isu-isu lingkungan yang ada di Kalimantan Barat nih, Bung. Sepenglihatan Bung sendiri seperti apa? Ada beberapa tadi kan misalnya masalah lingkungan yang Bung tampak lah ya. Apa-apa saja tuh? Masalah yang tampak itu pasti pencemaran lingkungan ya, akibat daripada perusahaan-perusahaan yang mengabaikan AMDAL atau mengabaikan analisis mengenai dampak lingkungan. Bisa kita lihat di beberapa kabupaten di Kalimantan Barat itu sendiri sudah nampak nih terdampak daripada limbah perusahaan yang dibuang sembarangan, yang mengabaikan AMDAL tersebut. Nah, kemudian di Pontianak itu sendiri ya bisa kita lihat juga rawan banjir dikarenakan memang daerah resapannya diubah menjadi pembangunan. Bisa kita lihat juga trotoar dibangun, kemudian daerah resapan airnya juga mengurang. Jadi itu salah satu penyebab ya lingkungan kita pada saat ini sedang tidak baik-baik saja. Gitu, Bu. Oke, menarik nih ya. Misalnya masalah banjir di Pontianak. Hujan 2 jam
dengan intensitas yang lebat tuh udah bisa banjir di Pontianak sekarang. Beda sama dulu ya. Kebetulan kita dua kan dari Pontianak nih kan. Nah, kebanyakan yang memang kalau di jalan-jalan utama itu kan pembangunan jalan apa segala macam kan marak peninggian jalan dan sebagainya. Cuman dampak dari itu tuh terkadang kalau yang saya lihat ya Bung ya, malah tadi pembangunan trotoar dan sebagainya tuh malah membuat parit-parit di sekitar jalan tuh mengecil, mengecil dan mendangkal kan, sehingga air yang tadinya tuh seharusnya bisa dialirkan ke muara ke sungai gitu kan, sungai utama tuh malah larinya ke pemukiman penduduk semua. Nah itu gimana tuh? Ya apa ya, Pemkot kita lah terutama ya itu mengabaikan yang namanya terkait lingkungan ini. Jadi mengabaikan lingkungan demi menciptakan pertumbuhan. Ini kan demi stabilitas kan, stabilitas pertumbuhan agar seandainya misalnya yang pejalan kaki itu lebih enak, kemudian lebih tertata rapi, kemudian lahan-lahan parkir yang di sekitar tempat-tempat dinas tuh lebih menarik atau lebih enak diparkirkan. Sebenarnya kan meskipun tidak dibuat trotoar ya apa namanya ya, meskipun tidak dibuat trotoar tapi bisa gitu membuat untuk agar daerah resapan air itu ada, atau menumbuhkan pohon-pohon di sekitar juga nggak masalah. Dikarenakan memang lingkungan itu lebih penting kalau menurut saya pribadi dibandingkan dengan isu, bukan berarti isu lain tidak penting ya, tapi isu lingkungan ini sangat-sangat penting kan, terutama itu demi keberlangsungan kita hidup di kota Pontianak ini. Jadi menurut saya kurang tepat lah jika seandainya lebih memprioritaskan trotoar dibandingkan dengan kita seperti menanam pohon atau kita membuat daerah resapan air, atau misalnya kita contoh di Jakarta itu punya sumur kan, daerah resapan sumur. Jadi seharusnya berkaca daripada itu ya, pemerintah kota kita sendiri itu lebih mengedepankan lingkungan dibandingkan dengan pertumbuhan itu sendiri, Bung. Oke, nah jadi kalau bisa tuh dalam proses pembangunan sebuah infrastruktur tuh di apa ya, diorientasikan sama dengan isu-isu lingkungan, misalnya dalam pembangunan trotoar, lahan parkir, misalnya ada daerah resapan misalnya berupa biopori yang memang dibangun daerah di atas itu Bung ya. Ya, Nah selain itu mungkin ya kalau yang saya lihat di Pontianak nih kan yang sebagai daerah larinya air itu kan bisa dibilang Sungai Kapuas ya. Sungai Kapuas. Sungai Kapuas sempat dulu itu kita hadir di agenda diskusi lah ya, agenda diskusi. Kebetulan juga pada saat itu lagi banjir besar-besarnya di Pontianak. Ternyata yang jadi kendala sekarang kenapa Pontianak itu mudah banjir Bung ya, karena Sungai Kapuas tuh mengalami pendangkalan Bung. Nah pendangkalan yang disebabkan karena hasil sedimentasi pertambangan ataupun lahan sawit yang ada di daerah hulu. Nah ternyata udah sempat direkomendasikan nih Bung kan, sempat direkomendasikan untuk dikerukkan Sungai Kapuas. Ternyata kalau Pemkot mengurus Sungai Kapuas itu udah nggak sesuai sama tupoksinya Bu, karena itu masuknya ke proyek nasional. Nah itu kan itu gimana tuh? Menurut pandangan Bu? Pandangan saya lah, sudut pandang saya, bukan alasan ataupun prolegnas ya, program legislasi nasional ataupun prolegda, program legislasi daerah. Itu memang misalnya hujan lebat intensitas tinggi, kemudian 2 jam 3 jam, ujung-ujungnya daripada genangan air itu larinya ke Sungai Kapuas kan. Seandainya pun Sungai Kapuas itu meluap, pasti ya tidak mampu menampung karena intensitasnya yang tinggi. Jika berbicara dangkal tadi, Sungai Kapuas yang harus dikeruk itu, bukankah seharusnya dari dulu memang isu Sungai Kapuas yang merupakan urat nadi masyarakat di perairan itu memang harus dikencangkan isunya, yang dimana memang ya memang apa ya, memang harus dikencangkan kan, karena memang itu sangat-sangat penting lah isu lingkungan itu. Ya kurang lah bagi saya pribadi, itu tidak tepat lah. Oke, jadi kurang berdampak lah ya karena pendangkalan Sungai Kapuas tadi ya. Oke, selain itu ya kalau bicara di Pontianak nih apa sih, kan Bung tadi
bilang kalau dari apa ya, dari komunitas EH ya, Ya. EH Pontianak. Apa yang sekarang lagi dilakuin nih Bung di komunitas tersebut? Kalau kami di komunitas Earth Hour Pontianak itu sendiri sedang gencar-gencarnya untuk ya, melakukan kampanye isu lingkungan. Berkaca dari konferensi tingkat tinggi kemarin KTT G20 di Indonesia, para peninggi dunia juga memang sedang gencar-gencarnya membahas isu lingkungan. Nah, yang kami gencar-gencarkan itu adalah krisis iklim, kemudian transisi energi, serta penggunaan sampah plastik, itu Bu. Oke, yang digencarkan otomatis ada program-program ya Iya. yang bakal menyasar kepada masyarakat. Nah, kira-kira rencana program itu apa aja? Ada nggak? Kami di Earth Hour Pontianak itu setiap tahun di tanggal 26 Maret itu kami mengadakan namanya Switch Off atau malam selebrasi, yang dimana memang kami kampanye selama 1 jam dari 20.30 sampai 21.30 atau setengah 9 malam sampai jam setengah 10 malam. Itu kami kampanye mematikan energi yang ada di suatu tempat atau di lokasi kegiatan kami akan melakukan. Itu sebagai upaya adalah mengurangi emisi karbon, mengurangi pemakaian energi. Nah, itu yang kami lakukan setiap tahun. Sedangkan untuk program-program yang lain, kami kebanyakan kolaborasi dengan komunitas atau NGO yang memang bergerak di bidang lingkungan agar kegiatan bersama ini dapat memberikan dampak yang luar biasa terhadap masyarakat dan juga lingkungan yang ada. Itu, Bu. Oke, jadi gerakan mematikan listrik ya? Ya, matikan listrik, matikan Listrik. Oke, itu udah berjalan berapa kali kalau boleh tahu? Program ini malah selebrasi atau switch off ini sebenarnya berlangsung di di Australia terlebih dahulu Bung di 2007, sedangkan masuk di Indonesia itu tahun 2009. Berarti sudah sekitar 13 atau 14 tahun malam selebrasi itu atau switch off itu di Indonesia dan sudah tersebar di berbagai provinsi yang ada di Indonesia. Oke, ada nggak dampak secara misalnya, ada nggak data-datanya ternyata dengan kita mematikan listrik selama 1 jam tuh udah apa ya, udah mengurangi emisi yang dikeluarin loh, gitu. Ada nggak? Mungkin pada saat ini ataupun kita berbicara 1-2 tahun ataupun 5-10 tahun, dampak yang akan kita rasakan itu bukan sekarang, tapi yang akan datang. Misalnya adalah pengurangan intensitas matahari di Pontianak. Sekarang kan Pontianak nih makin hari makin panas karena memang selain dilewati garis khatulistiwa juga memang krisis iklimnya atau krisis energinya itu sudah sangat-sangat memprihatinkan, sehingga memang apa yang kami lakukan dengan mematikan lampu 1 jam itu di setiap tahunnya itu dapat mengurangi krisis iklim ataupun emisi karbon yang memang ya setiap hari itu dilakukan atau setiap hari itu memang ada. Bicara tadi menarik Bung ya tentang masalah krisis iklim. Nah, krisis iklim yang sekarang terjadi dan tampak di Kalimantan Barat tuh apa-apa aja, Bung? Krisis iklim yang saat ini terjadi di Kalimantan Barat ya panas berlebih yang kita rasakan saat ini, kemudian mengurangnya kadar oksigen itu akibat banyak dari tebang ataupun deforestasi hutan, banjir akibat daripada tidak adanya pohon ataupun lahan yang untuk menyerap air, serta kita rawan itu tenggelam. Jadi krisis iklim yang saat ini sedang terjadi memang cukup atau sangat mengancam kehidupan kita di kota kita ini. Oke, jadi yang saya tangkap tadi ada dua ya masalah utama yang terkait iklim. Pertama banjir sama panas yang berlebih. Nah, cara banjir ya memang yang saya rasakan tuh apalagi di Kalbar ya. Daerah-daerah hulu yang memang dulunya kita nggak pernah dengar kalau daerah tersebut banjir, sekarang udah mulai banjir, bahkan sampai sampai atap rumah, sampai beberapa hari. Nah, itu yang nyebab masalah utamanya kenapa bisa daerah tersebut tuh banjir itu apa sih? Penyebab utamanya itu pastinya deforestasi hutan yang berlebih ya. Deforestasi itu adalah penebangan hutan, penebangan hutan atau pembukaan lahan. Deforestasi. Jadi menurut data yang diambil oleh Walhi Kalbar atau Wahana Lingkungan Hidup Kalimantan Barat,
itu sekitar 11,1 juta hektar lahan primer kita di Kalimantan Barat itu sudah gundul atau dialihfungsikan lahan menjadi kayak kelapa sawit, pokoknya untuk menunjang penghidupan di sana lah. Tidak hanya Walhi yang meriset hal ini, namun juga lembaga Gemawan. Itu adalah dua NGO yang memang salah satu concernnya itu adalah di bidang lingkungan. Jadi menurut data dua lembaga itu memang ya banyak gitu lahan-lahan kita yang sebenarnya itu sangat-sangat melimpah atau ataupun memang hutan kita yang sangat-sangat banyak itu sedikit demi sedikit itu digerus hanya untuk ya kepentingan para elit. Elit apa tuh? Waduh. Elit global, elit politik. Elit apa tuh? Elit lah ya. Nah, sekarang ya yang pernah dilakukan misalnya ada nggak pencerdasan pada masyarakat desa lah ya, khususnya daerah hulu, ada nggak yang pernah Bu lakukan itu, misalnya sosialisasi atau memang pengarahan ngasih edukasi pada masyarakat gitu ya. Kalau di daerah hulu ataupun daerah yang di luar kota Pontianak, saya sendiri itu belum pernah, dikarenakan memang kemarin juga sibuk dengan perkuliahan dan juga kebanyakan organisasinya itu di sini, sehingga yang dapat saya katakan adalah memang kalau di daerah hulu itu NGO yang sudah ada di kota Pontianak itu sudah mulai bergerak, Bung. Salah satunya WWF yang memang konsen di bidang konservasi lingkungan kan, mereka sudah konsen juga di sana melakukan edukasi. Sedangkan kalau di Pontianak itu sendiri kami biasa melakukan diskusi ataupun seminar yang memang berkaitan erat dengan lingkungan. Nah, kegiatan langsung terjun ke masyarakatnya itu apa? Kami pernah melakukan HPSN, Hari Peduli Sampah Nasional, yang dimana selama 21 hari yang menurut psikologi bahwa jika kita melakukan sesuatu di 21 hari secara berturut-turut, kita akan terbiasa melakukan hal itu. Nah, selama 21 hari itu ada juga perlombaan bahwa memilah sampah, Bu. Jadi ada memilah sampah organik dan juga memilah sampah non organik. Nah, kami melakukan upaya itu agar masyarakat tuh mengetahui bahwa ini yang bisa diolah sampah, gitu ya. Iya. Kemudian ini yang tidak bisa diolah, sehingga sampah organik yang bisa diolah lagi itu dibawalah ke bank sampah yang ada di Kota Pontianak. Ada bank sampah? Ada bank sampah. Di mana tuh? Salah satunya itu ada bank sampah Rosella di Purnama, kemudian bank sampah lain juga ada di Tanrai 2. Banyak juga sih di bank sampahnya di sini. Kita balik lagi, itu salah satu bentuk kegiatan kami nyatanya berkolaborasi dengan komunitas lingkungan yang lain, ya kami mengadakan pilah sampah itu agar memberikan edukasi kepada masyarakat bahwa sampah ini bisa diolah dan sampah ini tidak bisa diolah, gitu, Bu. Oke, saya tertarik tentang program milah sampah. Dan memang kalau saya rasa ya kalau di Pontianak itu susah, Bang, kalau diterapkan itu. Misalnya secara meluas, Bang ya. Tadi yang Bu sampaikan kan bank sampah itu kan kalau di Pontianak baru ada 2 ya, di Purnama, Purnama kan? Ya, di Purnama, Bang Rosella Purnama. Purnama, terus sama di daerah mana tadi? Tanrai ya? Tanrai. Ya, Nah, kalau kita kemudian ngasih edukasi pada masyarakat, ternyata sistem pengolahan sampah yang ada di Pontianak tidak mendukung itu, Bu, misalnya gitu. Kan sebagaimana kita tahu kan kalau TPS ataupun TPA yang ada di Pontianak itu kan tidak include kan, tidak ada misalnya TPS yang memang khusus sampah organik, TPS yang khusus sampah anorganik kan tidak ada. Semua sampah yang kemudian ada tuh semuanya disatuin, baik sampah anorganik, organik, sampah misalnya di luar sampah rumah sakit misalnya kan ya. Nah itu tuh susah. Sedangkan malah sebenarnya bagus kan kalau kemudian seluruh masyarakat yang ada di Kota Pontianak tuh dari rumahnya masing-masing udah memilah itu semua. Itu luar biasa tuh, Bang, kalau menurut saya. Karena kita bisa dengan mudah kemudian mengolah sampah plastik gitu kan dan sebagainya, misalnya dimanfaatin sebagai pupuk ataupun dimanfaatkan sebagai paving block. Itu kan dampaknya luar biasa. Luar biasa.
Itu sebenarnya itu PR bagi kita lah ya, misalnya generasi muda, bagaimana kemudian kita bisa mengedukasi masyarakat Pontianak supaya mereka tuh sadar dan memang menawarkan program ini kepada pemerintah misalnya kan, supaya mereka tuh bisa menginkludkan program ini ke proses pembuangan sampah yang ada di Kota Pontianak. Itu luar biasa itu, Bung. Boleh tuh, Bung, kalau memang direkomendasikan kepada Pemkot gitu kan. Bagaimana rekomendasi tentang pembuangan sampah supaya sampah kita ini bukan jadi sampah gitu, kan misalnya jadi sumber energi bisa juga kan, alternatif energi bener. Apalagi misalnya berkaca sama Surabaya itu kan, misalnya Ibu Risma kemarin di Surabaya itu kan udah menerapkan itu dan dampaknya memang luar biasa. Apalagi bahkan di salah satu negara di luar sana tuh kan mereka tuh mengekspor sampah plastik, tau nggak, Bu? Mengekspor sampah plastik karena mereka kekurangan sampah plastik, jadi mereka mengimpor sampah plastik dari negara lain untuk diolah di negaranya, jadi misalnya jadi aspal. Itu bisa tuh. Itu pernah saya dengar dulu di sekitar memang di negara Eropa itu sudah menerapkan hal demikian, bahkan di salah satu negara Eropa, lupa saya nama negaranya itu apa, itu jika ada sampah plastik yang kok di sini dikarungin nih, kalau di sana itu ada mesin yang memang bisa langsung mengolahnya, mengolahnya. Bahkan jika kita menukarkan dengan berat sedemikian, itu kita mendapatkan imbalan atau mendapatkan uang dari hasil kita mengumpulkan sampah itu. Berarti kan inovasi di negara-negara barat ataupun negara-negara maju memang ya sudah sedemikian majunya kan atau berkembangnya kan, sehingga memang kita di sini sebagai generasi muda ya memang harus mengikuti lah, meskipun kita belum ada pengetahuan bagaimana cara membuat mesin pelebur itu plastiknya, setidaknya kita dari hal paling kecil deh, kita memilah-milah sampah yang bisa didaur ulang dan juga tidak bisa daur ulang gitu. Oke, kenapa saya tuh terkadang bingung, kenapa pemerintah kita ini tidak bisa mengadaptasi hal-hal seperti itu? Apakah memang belum sampai beritanya, atau kalau memang belum tahu, atau gimana tuh, atau enggak? Kalau menurut sudut pandang saya ya, yang memang sudah sekitar 6 tahun ini di lingkungan, tidak juga terlalu aktif atau bagaimana, setidaknya saya mengikuti perkembangannya lah. Baru-baru ini memang Wali Kota Pontianak Pak Edi Rusdi Kantone itu mempunyai wacana bahwa Pontianak ini ingin mendapatkan adiwiyata atau kota, salah satu kota terbersih itulah. Kemudian dari Dinas Lingkungan Hidup Kota Pontianak itu membentuk yang namanya FKH, Forum Komunitas Hijau, yang dimana FKH ini adalah menjadi rumah bagi komunitas ataupun organisasi lingkungan yang ada di Kota Pontianak untuk saling bahu-membahu membahas ataupun ya melakukan kegiatan yang bersifatnya memang di isu lingkungan itu sendiri. Nah, salah satunya itu tadi Bu, di program milah-milah sampah yang 21 hari itu adalah inisiatif daripada kawan-kawan di Forum Komunitas Hijau ini sendiri. Meskipun pemerintah, Pemkot ataupun dari wali kotanya itu tidak langsung terjun, tapi setidaknya menggunakan OPD atau organisasi perangkat daerahnya itu untuk membentuk komunitas-komunitas yang memang diisikan oleh anak muda potensial dan anak-anak muda atau pemuda yang memang menyukai ini atau tertarik kepada isu lingkungan ini. Ya, itu salah satunya adalah terbentuknya Forum Komunitas Hijau itu, Bu. Oke, menarik. Ada upaya dari pemerintah memang untuk mengatasi masalah sampah di Pontianak khususnya. Nah, saya pernah nih, Bung ya. Biasanya kan pekerja kita tuh kan di lingkungan hidup tuh kan misalnya daerah pekerja sapu jalan itu kan kerjaan di pagi hari subuh. Saya tuh pernah ngelihat mereka tuh nyapu sampah yang ada di pinggir jalan tuh ternyata kacau. Kenapa saya bilang kacau ya? Karena gini, mereka tuh sampahnya tuh sebagian tuh ternyata biasa kan disapu, dikumpulin masuk ke dalam karung putih yang tulisan DLH itu kan. Ternyata kebanyakan sampah itu tuh disapunya ke parit loh. Disapunya ke parit. Itu saya lihat dengan mata kepala saya sendiri ya. Makanya kalau sampah itu disapunya ke parit, otomatis parit itu bakal nampung banyak sampah. Dan apalagi kalau kegiatan nyapunya itu dilakukan terus menerus, dibuang parit terus,
maka bakal jadi pendangkalan gitu kan. Itu tuh sebagai evaluasi lah ya pada dinas lingkungan hidup ya. Itu kalau bisa pekerjaannya diberi edukasi, diawasi, dipantau lah ya, kan ada pengawasnya ya, kalau yang saya tahu ya. Itu boleh dipantau. Catat DLH. Nah, kalau isu lain Bung ya, kalau di daerah-daerah kabupaten tuh selain tadi banjir dan masalah krisis iklim karena yang terlalu panas ya. Terlalu panas ketika musim kemarau tuh kadang jadi agenda-agenda tahunan nih Bung. Kalau di Kalbar sendiri, agenda tahunannya adalah agenda kebakaran lahan ya. Kalau di Kalbar itu tuh udah rutin sekali ya, apalagi di musim kemarau. Itu penyebab utamanya sih apa sih Bung, kalau terkait kebakaran lahan? Jadi saya dan tongkrongan tuh Bung pernah ada goyonan 3. Apa tuh? Di Pontianak itu musimnya ada 3 Bung. Atau di ya khususnya Pontianak lah ya, Kalimantan Barat. Itu musim hujan, musim kemarau, dan musim kebakaran lahan. Jadi memang kebakaran lahan tuh ya musiman ya atau tahunan itu pasti ada. Dengan dalih pembukaan lahan, dengan dalih pembersihan lahan, dengan dalih ya ini bakalan ada penduduk nih yang berdiami daerah sini, atau dengan alasan-alasan lain yang memang ya menurut kita kurang masuk akal lah ya. Masuk akal mungkin bukan di daerah situ yang akan dibuka lahan, tapi daerah-daerah yang sudah ada namun ditinggalkan ataupun memang sepi, ya di situ yang didiami, bukan lahan baru kemudian bukan hutan dibuka lahan baru lalu dengan dalih pembangunan itu masuk ke situ orang-orang baru. Nah, sebenarnya kan tidak seperti itu. Kemudian dari Pemprov itu mengatakan bahwa ini yang buka nih bukan perusahaan, nih yang buka nih sudah mengantongi izin, nih yang buka nih begini begitu. Sebetulnya memang Pemprov itu ataupun gubernur itu punya memang aturan pergub yang memang bisa buka lahan. Nah, buka lahan tuh izinnya seberapa hektar, perusahaan mana yang buka ataupun orang mana yang buka. Kalau kita berpikirnya kan memang sebenarnya bukan orang yang buka ya, bukan individual yang buka, tapi memang sekelompok orang yang banyak dengan tujuan yang tidak kita ketahui membuka lahan atau membakar lahan. Jadi bukan individual nih yang buka, tapi melainkan memang sekelompok orang. Terstruktur ya. Terstruktur dia. Dan pasti yang buka itu adalah perusahaan. Kenapa langsung menuju perusahaan nih? Karena biasanya yang membutuhkan sumber daya alam itu memang perusahaan, entah itu dibuatkan apa itu tergantung perusahaannya lagi lah ya. Jadi menurut saya harus lebih ditingkatkan ataupun diketatkan aturan yang ada, terutama di pergubnya agar kekuatan hukumnya tuh lebih mengikat ataupun lebih kuat dibandingkan dengan hanya sebatas peraturan daerah ataupun perda. Karena perda bisa dinikan lah ya, kalau pergubnya membolehkan nih, misalnya ada peraturan di gubernurnya membuka lahannya segini, kemudian di peraturan daerahnya membuka segini, itu kan masih lebih kekuatan pergubnya lebih kuat dibandingkan peraturan Pemprov itu sendiri. Oke, bicara tentang pembukaan lahan nih Bung ya, memang benar kalau aturan yang membuka lahan itu memang dibolehkan, cuma dengan luasan tertentu. Dan memang kondisinya kan di Kalbar ini beda ya, karena tadi banyak lahan bambu. Ketika lahan itu dibakar, otomatis apinya tuh bakal cepat nyebar, karena kan sifat tanah gambut itu kan dia mudah terbakar ya. Dan memang apalagi disesuaikan dengan kedalaman lahan gambut yang ada, maka nggak heran kalau biarpun kita tuh rencana awalnya ngebuka lahan dengan luasan tertentu, itu tuh api tersebut tuh bisa melebar kemana-mana gitu tuh kan. Nah bahkan kalau berkaca dengan tahun-tahun sebelumnya tentang kebakaran lahan yang terjadi di Kalimantan Barat tuh kan ternyata yang jadi tersangka tentang pembakaran lahan itu bukan perusahaan-perusahaan, melainkan individu tadi, benar yang disampaikan oleh Bung tadi di awal. Sedangkan kalau kita lihat di lapangan ternyata lahan-lahan yang sebelumnya terbakar itu tuh kebanyakan jadi lahan sawit milik perusahaan. Nah itu sih yang
terkadang saya itu bingung dengan komitmen pemerintah katanya bakal mencegah kebakaran lahan dan sebagainya. Bicara tentang tadi apa ya, perusahaan-perusahaan itu kan otomatis izinnya juga larinya ke pemerintah kita kan. Itu komitmen pemerintah yang seperti itu tuh gimana Bung menurut pandangan? Komitmen pemerintah tuh nggak bisa dipegang ya. Kurang bisa dipegang, bukan nggak bisa dipegang. Karena dari pemerintah pusat sampai pemerintah daerah itu belum menunjukkan keseriusan dalam menjaga lingkungan. Pernah suatu ketika Menteri Lingkungan Hidup kita, Ibu Menteri Siti Nurbaya mengatakan bahwa kira-kira bunyinya begini. Demi ekonomi lah sebelah kata gitu. Itu kita udah kita babat aja atau kita buka lahan aja gitu. Ya kira-kira begitulah bunyinya. Dalam artian bahwa lingkungan itu dikorbankan demi ekonomi, lingkungan itu dikorbankan demi pembangunan. Sebenarnya kan tidak boleh seperti itu kan. Karena bagaimanapun lingkungan yang baik menciptakan ekosistem yang baik. Itu yang selalu saya pegang pasti. Nah, sedangkan kalau di pemerintah daerah itu sendiri ya demi ekonomi misalnya. Ini ndak ada yang mengambil nih atau ndak ada yang mengelola lahan ini nih, ya udah kita serahkan aja nih ke perusahaan-perusahaan misalnya seperti itu kan, demi misalnya ada menciptakan lapangan kerja, menciptakan agar ekosistem di daerah situ tuh lebih hidup. Padahal kan kalau kita berkaca dari kejadian yang sudah di Kalbar itu sendiri, ya perusahaan itu tidak menjaga komitmen juga. Misalnya AMDALnya tidak diperhatikan, kemudian pembakaran lahannya yang seharusnya lahan primer ya, lahan yang bisa dibakar, itu berbenturan ataupun mengambil lahan hutan lindung. Nah, jadi kan memang ada salah satu itu hutan primer, hutan produksi, dan juga hutan lindung. Nah, jadi kan tidak boleh ini, misalnya hutan produksi yang memproduksi sawit, jika beberapa ratus kilometer nanti itu adalah hutan lindung, ya harus cepat-cepat dimatikan. Ataupun memang sudah dipetakan bahwa di sini adalah hutan primer, di sini adalah hutan produksi, dan di sini adalah hutan lindung. Seharusnya dua hutan ini aja yang dibuka. Nah, jangan sampai memang pembakaran lahan itu dengan sengaja, dalam tanda kutip ya Bung, dengan sengaja bahwa demi memperbesar penghasilan produksi, itu dengan sengaja membakar hutan lindung dengan dalih wah ini ikut terbakar nih, kami juga tidak bisa nih menanggulanginya. Ya, sebenarnya tidak bisa juga seperti itu. Oke, berarti kalau udah salah ngebakar ya udah gitu kan, terbakar jangan kemudian banyak dalih dan lain sebagainya. Nah, ada nggak sih sebenarnya upaya-upaya real dari pemerintah ya ataupun dari komunitas Bung untuk kemudian bisa mengatasi masalah kebakaran lahan ini? Ada nggak yang Bung tahu itu lah ya? Kalau dari komitmen pemerintah itu mungkin hanya sekedar aturan-aturan aja ya, yang saya ketahui, karena aturan di kita itu aturan administratif, hukum administratif. Jadi misalnya kan ada pernah tuh jika membakar lahan sedemikian dendanya segini. Nah, jadi hanya bersifat sanksi administratif. Tidak ada sanksi tegas bahwa jika melanggar aturan ini kamu akan dipidana 5 tahun penjara atau 10 tahun penjara, kan tidak ada berbicara seperti itu. Jadi hukum kita itu hukum administratif yang hanya bersifat administrasi saja. Jadi menurut saya yang harus dikuatkan oleh pemerintah itu adalah aturannya, bukan penindakannya. Jika terlalu banyak ke penindakan, aturannya masih seperti itu, ya gali lubang tutup lubang kan ujung-ujungnya. Iya benar. Jadi kalau menurut saya itu adalah harus dikuatkan di aturannya, terutama di pergubnya ataupun di pemprovnya agar lebih kuat atau mengikat. Sedangkan kalau untuk komunitas saya pribadi, kalau permasalahan lahan itu komitmennya pasti setiap komunitas itu sekali atau 2 kali pernah diundang untuk pelatihan pemadam kebakaran tuh. Nah,
Itu pernah saya waktu dulu di Mapala diajak sama kawan untuk pelatihan untuk memadamkan api lah gitu untuk kebakaran. Jadi memang komitmennya adalah ikut pelatihan itu dengan dasar bahwa jika ada kobaran api di daerah tempat kita tahu nih volume air yang dibutuhkan berapa, kemudian cara-cara mematikannya seperti apa. Karena kan tidak mungkin hanya kebakaran hutan, kemudian disembur-sembur air gitu kan susah juga gitu kan. Kita tidak ada pengetahuan dasarnya. Di situ dijelaskan bahwa pengetahuan dasarnya seperti apa, cara memadamkannya seperti apa, kemudian jika kita sesak napas nih pertolongan pertama yang diajarkan tuh seperti apa. Nah, jadi komitmennya adalah komitmen bersama itu, Bu. Oke, jadi upayanya seperti itu ya. Iya. Saya itu dulu pernah juga ikut pemadaman api di lahan yang kebakar, Bu. Ternyata kalau yang saya tahu ya, saya ingat kita tuh kalau mau madamin api di lahan yang kebakaran tuh kita mesti melihat angin. Arah anginnya kemana, kan kita nggak mungkin berlawanan sama arah angin ya. Kalau bisa kita sesak karena asap Asapnya kebakaran lari ke itu kita. larinya ke kita. Jadi kita mesti membelakangi angin ya kan ya. Membelakangi angin. Jadi lahan yang terbakar tuh mesti disiram dulu sampai becek, sampai nggak ada asap, baru kita bisa lanjut ke lahan yang terbakar berikutnya. Bener nggak tuh? Bener nggak? Itu saya lupa-lupa juga. Iya. Tapi kayaknya sih benar. Oke, sekarang ya yang saya tertarik terkait aturan tadi ya. Sekarang kan undang-undang kita tuh dalam proses pembangunan ataupun membuka lahan dan sebagainya itu sekarang kan kalau nggak salah AMDAL itu udah mulai dikesampingkan kan ya. Iya, Bang. Udah mulai dikesampingkan. Jadi nggak pemerintah memandang AMDAL itu udah nggak penting lagi karena tadi yang mau sampaikan ya, kita tuh mengedepankan ekonomi tapi nggak melihat dampak lingkungan yang terjadi ke depannya. Nah, bahkan sekarang tuh kan aktivis lingkungan dan lain sebagainya itu udah kurang bisa masuk ke dalam merekomendasikan tentang kebijakan yang memang misalnya rekomendasi AMDAL dan sebagainya itu kurang bisa. Apalagi karena yang saya tahu tuh kalau nggak salah pemerintah itu kan menganggapnya bahwa aktivis lingkungan tuh nggak berdampak langsung secara langsung gitu kan tentang proses pembangunan itu. Yang berdampak langsung adalah masyarakat. Jadi apa ya, kurang bisa kemudian aktivis lingkungan tuh berperan aktif dalam proses masalah-masalah lingkungan yang ada. Karena yang berdampak langsung bukan mereka tapi masyarakat yang ada di situ. Itu pandangan Bung sendiri seperti apa? Ya, pemerintah kita emang susah ya mendengar ya daripada aspirasi kita. Itu yang 2019 RKUHP didemo oleh seluruh elemen masyarakat dan baru disahkan kemarin menjadi RKUHP. Itu terdapat juga pasal, lupa saya pasal berapa, itu bahwa AMDAL itu bukan dihapuskan melainkan ada kalimat dalam tanda kutip jika melanggar itu bisa dikenakan sanksi administratif. Sedangkan di undang-undang sebelum KUHP ini disahkan itu AMDAL itu menjadi prioritas utama. Jadi harus mendapatkan AMDAL dulu, baru jika melanggar itu bisa dikenakan sanksi administratif. Sedangkan untuk sekarang bisa duluan untuk membuka Tanpa itu. ada AMDAL ya, dokumen AMDAL AMDAL itu bisa menyusul jika dokumen-dokumen lain itu sudah lengkap. Jadi memang ya pemerintah kita emang sulit sih mendengar. Terlebih aktivis Greenpeace kemarin, Greenpeace ya. ya itu ditangkap oleh ya bisa dibilang ormas-ormas lah. Ormas titipan ya. Ormas titipan bahwa bahkan di Kalau boleh tahu di mana tuh? daerah Jawa itu pada saat mereka mau ke Bali. Jadi di stopkan di daerah Jawa Tengah gitu nggak salah, bahwa jangan mengganggu G20 ini. Nah, padahal di G20 itu sendiri juga membahas isu lingkungan, yang dimana Greenpeace ini adalah ya bisa kita kenal, bisa kita tahu lah semuanya adalah NGO internasional yang sudah lama bergerak di bidang konservasi lingkungan. Sebenarnya suara mereka itu yang harusnya mewakili kita benar. ya. Karena mereka punya kapasitas dan punya kapabilitas
dan punya riset yang panjang terkait konservasi lingkungan, seharusnya mereka itu lebih didengar dibandingkan dengan kita yang hanya sebagai pengamat ataupun melakukan kegiatan lingkungan ya nggak semilitan mereka lah yang di Greenpeace. Harusnya mereka itu didengar, bukannya dikriminalisasi dengan dalih bahwa kamu nih mengganggu G20, Mengganggu proyek ya, pemerintah. mengganggu pertemuan-pertemuan pemimpin dunia gitu kan. Padahal yang mereka bahas lingkungan, seandainya jika Greenpeace itu misalnya diberi ruang ya gitu ya. diberikan ruang, kemudian pemerintah Bali memperbolehkan untuk aktivis Greenpeace apa sih yang pengen disampaikan, seharusnya kan bisa kan kita apa ya, Saling kolaborasi ya, ya. saling berkolaborasi. Ya percuma juga kita melakukan ini itu karena dampaknya hanya sekitar kita aja kan. Sedangkan kalau pemerintah yang membuat gebrakan pasti akan dirasakan dari pusat sampai daerah itu merasakan. Misalnya di pusat kebijakannya begini sudah bagus nih, Jakarta misalnya kan, banjirnya tuh udah mulai ada solusi dengan sumur resapan. Kemudian di Pontianak itu dibuatkan apa gitu kan, bisa diterapkan juga. Nah seharusnya kan pemerintah punya kuasa dong, dan punya dana dan punya alat semua untuk melakukan itu. Tapi kenapa mengkriminalisasi atau mendiskriminasi aktivis Greenpeace yang ingin mensuarakan ini loh lingkungan kita pada saat ini gitu. Oke. Jadi terkadang kita bingung juga pada pemerintah yang memang di sisi lain dia punya kemauan untuk mengatasi masalah lingkungan. Di sisi lain ternyata mereka yang kemudian memberi izin ya pada perusahaan ataupun kepada perusahaan-perusahaan lah ya yang ingin membuka lahan dan sebagainya. Yang pada dasarnya itu juga merusak lingkungan kan secara nggak langsung. Jadi benar yang tadi disampaikan Bung tadi, kita tuh kayak gali lubang, tutup lubang gitu ya. Jadi rada bingung gitu juga. Terus kita yang dilibatkan jadi apa? Jadi komunitas, jadi volunteer dan lain sebagainya. Ternyata yang memberi izin terhadap perusakan lahan itu ya mereka juga. Bingung. Nah, selain masalah tadi ya, masalah isu sawit dan sebagainya, ternyata ada kalau yang saya lihat ya Bung ya, kalau bicara tentang daerah pesisir kita, soalnya daerah pesisir di wilayah Mempawah, Bengkayang, sampai Mempawah Bengkayang, itu kan daerah-daerahnya itu kan udah bisa dibilang kritis sekali Bung ya. Kritis sekali karena yang saya tahu tuh daerah pesisir pantai itu tuh udah ditutupi lumpur semua, lumpur hasil sedimentasi dari daerah hulu. Ternyata sempat saya lihat Bung ya misalnya di Google Earth ternyata kalau saya zoom lihat daerah hulunya, ternyata daerah hulunya tuh banyak aktivitas pertambangan, entah aktivitas tambang emas, pasir atau lain sebagainya yang ternyata itu yang jadi penyebab utama kenapa daerah pesisir Mempawah dan Bengkayang itu jadi lumpur semua Bung. Bahkan saya tuh dulu sempat nanya sama nenek kawan saya yang kebetulan ada di Mempawah ya. Katanya beliau tuh dulu daerah itu tuh daerah pesisir pantai yang bagus, masih pasir pantai ya, pasir pantai putih dan sebagainya. Kalau nengok sekarang kita juga sebagai generasi mudanya ternyata rada kasihan juga. Ternyata pantai daerah Mempawah Bengkayang tuh sebagus itu dulu, kayak pasir panjang di Singkawang lah. Bisa dikatakan seperti itu. Itu Bung tahu nggak? Atau pernah ngebahasnya di komunitasnya dan sebagainya? Kalau untuk bahas yang bersifat fundamental kayak gitu tuh belum dari kami, karena memang itu bukan ranahnya komunitas kami. Tapi kalau menurut saya pribadi, pendapat saya pribadi atau sudut pandang, ya memang perusahaan itu yang mengabaikan. Kembalilah AMDAL ya, peti itu bisa terjadi itu kan karena mereka dengan mudahnya kan meloloskan ataupun melegalkan operasi perusahaan di daerah tersebut, peti penambangan emas tanpa izin itu. Ya akibatnya apa? Akan kena ke kabupaten lain ataupun kena ke daerah lain akibat dari ya peti itu tersebut. Jadi menurut saya pribadi agak sulit lah kalau kita membayangkan bahwa dahulu tempat yang indah, misalnya seperti Kijing ya, sebelum beralih menjadi pelabuhan,
itu salah satu pantai paling indah tuh di Kalimantan Barat. Namun berubah menjadi pelabuhan, ya bisa kita lihat lah tercemarnya daerah-daerah sana tuh kan dengan tanah kuning dan lain sebagainya. Apalagi pada saat kondisi banjir tuh, wah pasti tanah kuning semua itu. Nah, sedangkan kalau di daerah hulu itu ya dari pemerintah sana kan ataupun dari bupati sana yang melegalkan bahwa udah jika perusahaan masuk mereka makai Pemda itu aja, Perda itu aja, peraturan daerah itu. Jika peraturan daerah itu sudah lengkap dokumen oleh perusahaan, masuk. Tapi apakah mereka melihat unsur-unsur lain ataupun faktor-faktor lain? Kita nggak tahu juga kan, karena memang kita belum terjun langsung ke lapangannya seperti apa. Kita belum meriset hasil apa yang mereka lakukan, tapi kita bisa beropini bahwa ada indikasi bahwa perusahaan itu bisa juga bermain dengan oknum-oknum pemerintahan di daerah setempat agar mendapatkan izin ataupun mempermudah izin mereka untuk melakukan aktivitas Penambangan tadi. ataupun aktivitas perusahaan lah di daerah setempat tersebut. Oke, menarik juga ya kalau bicara tentang Pelabuhan Gijing. Bang. Saya dulu sempat di Pulau Kabung ya kan. Ada kegiatan pengabdian itu ya. Ternyata karena kalau bicara tentang Pulau Kabung itu kan dia daerah kepulauan ya, Bekayang, daerah Sungai Raya kepulauan di Bekayang. Ternyata telusuk tuh masyarakat di sana tuh merasa dirugikan loh. Dengan adanya Pelabuhan Kijing, terus PLTU di daerah Singkawang atau Bengkayang, lupa saya. Ternyata mereka tuh kan rata-rata masyarakatnya tuh mata pencariannya sebagai nelayan ya, nelayan teri. Nah, mereka tuh pakai bagan kan, pakai bagan nyari teri, pakai lampu biasa bagan di tengah laut tuh. Ternyata pendapatannya berkurang. Saya tanya kenapa bisa berkurang ya? Ternyata pertama mungkin dari kualitas air yang memang udah semakin buruk ya, karena tadi hasil sedimentasi daerah hasil sedimentasi akibat penambangan. Terus ternyata lampu mereka tuh kalah. Lampu mereka kalah sama lampu yang ada di pelabuhan sama di PLTU tadi, pembangkit listrik tenaga uap. Miris juga ya, hasil pendapatan masyarakat pendapatan nelayan sana itu berkurang. Bahkan katanya mereka tuh sempat demo ya ke PLTU, cuman nggak ada perubahan. Mereka mau ke pemerintah juga nggak didengar dan lain sebagainya. Miris. Beginilah kondisi kita pada saat ini. Oke, Bung, kira-kira ada nggak rekomendasi atau masukan pada pemerintah supaya lingkungan kita ini terjaga dan penghidupan untuk generasi kita selanjutnya itu juga terjaga? Ada nggak? Ada. Pesan saya mungkin karena saya ini latar belakangnya hukum ya, Bung. Itu saya lebih menekankan kepada aturan aja sih. Jadi aturan tuh jangan hanya bersifat administrasi ataupun sanksinya hanya bersifat administrasi sekian puluh juta atau ratusan juta, bahkan bisa tembus miliaran. Tapi kan untung perusahaan yang didapat itu melebihi sanksi yang mereka dapat. Nah, jadi kan masih kalau pedagang tuh ya masih kata ya untung-untung dikit lah. Nah, seharusnya kan memang harus ditegaskan bahwa ini jika melanggar aturan ini Anda bisa diancam pidana 5 tahun, 10 tahun. Jika terbukti melakukan pencemaran lingkungan, Anda bisa dipenjara atau dipidana itu 15 tahun atau 20 tahun. Atau tutup perusahaan? Ya, untuk perusahaan. Jadi tidak ada sanksi bersifat administratif atau administrasi, tapi langsung ke pidana agar membuat efek jera. Kemudian yang kedua dan yang terakhir, pesan saya, ya kita sebagai generasi muda, kita memang capek ngelihat orang-orang tua kita, kemudian orang-orang yang dewasa kita ataupun abang-abangan kita atau bapak-bapak kita lah ya, yang di luar sana yang diamanahkan menjadi wakil rakyat yang disebut juga pemerintah, ya di antara lingkungan, kemudian sosial dan ekonomi itu sebenarnya lebih penting lingkungan. Jika lingkungan kita baik,
ekonomi akan berjalan dan sosial juga akan berjalan. Jika lingkungan buruk, apapun nggak akan pernah bisa dibuat, apalagi sampai lahan itu tandus dan unsur haranya sudah habis. Pasti kita bersosial juga susah, jika kita berdagang ataupun bekerja juga susah, karena bisa misalnya di daerah tertentu cuacanya sangat ekstrim, panas terus, atau di tempat lain cuacanya sangat dingin terus. Itu kan juga akan mengganggu stabilitas imun tubuh kan. Jadi pesan saya adalah tetap utamakan lingkungan meskipun tidak menyingkirkan pendapatan ekonomi, kemudian sosial dan juga lain sebagainya. Itu menurut saya sebut. Oke, terima kasih ya Bung Rian atas segala macam paparannya. Teman-teman penonton setia podcast IKN ya, jangan lupa terus pantau terus akun media sosial kami. Jangan lupa share, komen, dan subscribe. Nah, terima kasih kembali pada Bung Rian yang udah nyampaikan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.